kekuasaan telah menggelapkan mata orang untuk merampas nyawa orang. Masih ingatkah Anda kematian aktivis HAM Munir bin Thalib di atas pesawat menuju Belanda? Itu ternyata sudah 18 tahun yang lalu. Kini kasus pembunuhan Munir sudah masuk masa kadaluarsa. Apa artinya? Lalu jika nanti terbukti adanya pelanggaran HAM berat, apakah penegakan hukumnya masih bisa berlanjut? Kita diskusi, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. 18 tahun berlalu, kasus pembunuhan Munir masuk dalam masa kadaluarsa tahun ini. Nah, bersama dengan hal itu, tiba-tiba Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk menetapkan kasus pembunuhan Munir masuk sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Komnas HAM mengatakan argumen pelanggaran HAM berat di kasus pembunuhan Munir diambil dari dokumen Pengadilan Kejahatan Internasional atau International Criminal Court. Tapi apakah langkah Komnas HAM ini benar-benar bisa membuktikan adanya pelanggaran HAM berat di kasus Munir? Jika kita merujuk pada dokumen Tim Pencari Fakta Munir (TPF), kasus Munir bukanlah pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aktor negara dan merupakan kejahatan kemanusiaan karena Munir dibunuh di luar atau tanpa proses peradilan atau extrajudicial killing. Namun Komnas HAM lebih memilih jalur aman dengan tidak menangani kasus Munir sebagai satu peristiwa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan Komnas HAM baru membentuk tim ad hoc untuk penyelidikan kasus ini justru menjelang tibanya masa kadaluarsa. Kasus pembunuhan Munir memang ditangani dengan aturan hukum pidana nasional yang saat ini masuk masa kadaluarsa karena sudah 18 tahun. Apa artinya? Di dalam hukum sebenarnya istilah yang benar bukan kadaluarsa ya, bukan daluarsa, tapi veriar atau lewat waktu. Ya, jadi ditentukan bahwa kasus pidana itu ada masa waktunya untuk menuntut dan melaksanakan pidana. Nah, kalau sudah lewat waktu tersebut, maksudnya lewat waktu untuk menuntut, maka perkara tersebut tidak lagi bisa dituntut. Inilah yang paling awam disebut dengan kadaluarsa. Mungkin menggunakan istilah yang terkait dengan makanan gitu ya. Makanan ada yang kadaluarsa. Sebenarnya kalau kasus itu tidak ada yang kadaluarsa, cuma lewat waktu. Sudah lewat waktunya, masa waktunya untuk menuntut, tidak lagi bisa dituntut. Untuk kasus Munir itu karena pembunuhan itu memang lewat waktunya setelah 18 tahun. Di dalam sistem hukum Indonesia ada dua bentuk pelanggaran HAM berat. Yang pertama genosida, yang kedua adalah kejahatan manusia. Nah, kasus pembunuhan Munir disebut oleh banyak pihak merupakan kejahatan manusia yang masuk dalam pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang saya akan kasih sedikit flashback-nya. Munir meninggal di atas pesawat menuju Bandara Schiphol di Belanda. Sesuai aturan negara setempat, jenazah Munir harus diotopsi supaya diketahui jelas penyebab kematiannya. Hasilnya ada senyawa arsenik dalam tubuh Munir. Dari sinilah terkuak Munir dibunuh. Sejumlah pihak terseret di baliknya, termasuk BIN. Jika nantinya terbukti memang adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian Munir, apakah penegakan hukumnya masih bisa dilanjutkan meski sudah masuk masa kadaluarsa? Tentu waktunya sudah injuries time, katakanlah seperti itu ya. Walaupun bisa dirampungkan penyidikannya menjadi kewenangan kejaksaan. Nah, tiba waktu nanti diserahkan kejaksaan untuk dilakukan penyidikan, misalnya memang ada hasil penyelidikan yang menunjukkan ada pelanggaran HAM, ini sudah lewat waktu, sudah veriaring, sudah daluarsa kata orang, kan begitu. Sehingga tidak ada gunanya juga dibawa ke pengadilan. Jadi kalau menurut saya, kalau pemerintah sekarang benar-benar mempunyai keinginan politik yang kuat untuk memastikan bahwa Munir dan keluarganya mendapatkan keadilan yang memadai atas apa yang dia alami, maka yang pertama-tama adalah harus dibuat sebuah aturan yang memungkinkan ketentuan
tentang lewat waktu itu diabaikan, ya, diabaikan. Jadi aturan mengenai lewat waktu yang diatur dalam pasal 78 KUHP itu khusus untuk Munir diabaikan karena selama ini memang ada sikap abai negara terhadap hak-hak Munir dan keluarganya terhadap hal ini. 18 tahun berlalu, perjuangan untuk menemukan keadilan atas pelanggaran HAM berat dalam kasus kematian Munir saat ini terus dilakukan. Yang namanya pelanggaran HAM bagaimanapun bentuknya harus tetap diusut tuntas. Apalagi yang ini yang dinilai banyak pihak merupakan pelanggaran HAM berat. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.